Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng gue agak kepo Yamaha Indonesia. Bareng di gelaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan sekarang gue lagi bersama Saya Wega. Amang siapa nih? Amang siapa nih? Amang Akang atau siapa? Oh, bebas lah. Bebas. Sama saya. Oke, bersama Mbah Wega. Amang nggak ada gitu. Amang gitu ya. Oke. Kalau kesannya tua gitu. Masih muda? Masih muda. Oke, masih muda. Dari kelas Anda. Berarti saya panggilnya Bro. Oke. Tapi enggak turun kan, Bro? Enggak ya. Aduh. Kejebak. Oke, katanya Mang Wega ini dulunya sempat ikut klub motor. Masih sampai sekarang? Sudah tidak aktif. Sudah Tapi tidak. dulu cukup lama juga. Cukup lama. Terus Di geng motor atau apa nih? kalau dulu waktu masih ABG sempat juga. Hati saya nggak bercanda kalau begitu. Oh, beda. Beda. Zaman dulu beda. Geng motor apa sih kalau boleh tahu? Dulu Terus ngapain aja kegiatannya? Kalau itu sih sebentar. Dulu tuh ikut-ikutan aja. Oke. Karena satu tongkrongan Sama teman-teman. sama teman-teman. Oh, harus. Saya pindah ke Bandung kan. Keluar SMA tuh pindah ke Bandung. Satu tongkrongan banyak yang ikut. Kenapa nggak ikutan kalau di Bandung ikutan boys band itu kok ikutannya geng motor? Kan bisa Koreaan kayak sekarang lagi viral jadi BTS atau apa gitu. Saya nggak cocok. Kayaknya itu lebih cocok jadi boys band daripada jadi geng motor. Iya. Aduh. Sebenarnya sih biasa. Nah, dulu, tapi cuma sebentar. Lebih ke ikut-ikutan sih. Karena tapi memang motifnya kurang lebih sama lah dengan geng motor yang Pernah melakukan apa? Yang paling fakta paling kacau? dulu itu pernah ngeblong dari Dago atas Iya. dari stasiun. Nggak pakai rem kan? Ngobrol itu nggak pakai rem kan? Iya, nggak boleh, memang nggak boleh, Iya. nggak boleh sampai ke bawah. Terus sambil pegang ini nggak rokok? bonceng anak istri. Nanti kita bahas itu. Oh iya. Itu saya ada pengalaman juga. Oh itu pengalaman. Iya. Itu pengalaman saya kemarin Pak. Oh, pengalaman juga. Cuman ini pengalaman dulu ya itu salah satunya. Salah satunya. Ya, Ngeblong. nggak boleh pakai rem. Dari dagu atas sampai ke dagu. sampai ke dagu bawah ya. Oh oke. Berapa perjalanan berapa lama? Lama karena saya jalan kaki. Gue pikir pakai motor. Pakai motor ya. Pakai motor cepet. Kan nggak boleh ngerem. Maksudnya gimana? Motornya ditarik atau bapaknya lari? Motornya digendong. Itu ngegas tanpa. Ya awalnya ngegas, tapi lama-lama kan kecepatan makin tinggi ya. Iya, dia makin nggak pakai tinggi, rem. jadi udah nggak digas Rem tangan lagi. sama rem kaki emang nggak dipakai. Kaki ke bawah gitu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Atau biasanya kan pakai sendal jepit masukin ke ban gitu. Tapi kalau udah agak-agak ke bawah itu udah nggak ngegas lagi. Gitu. Oh, Udah tinggi banget, iya, ya. iya. Kecepatannya udah tinggi banget, udah nggak ngegas lagi. Gitu. Waktu zaman itu, bro aman banget, nggak sempet. Ada sih ya bentrokan tetap ada ya, tapi Nggak maksudnya waktu ngeblong itu aman, alhamdulillah. lama. Ini Teman-teman masih- ada yang crash atau apa? Ada juga. Ada juga. Karena Iya. pertama mungkin karena saking udah tinggi kecepatan dia nggak bisa. Apa sih yang di bisa gini. saat itu? Dan ini saya yakin masih sama dengan sekarang. Saat Ini kan edukasi biar Oh iya. ada anak muda sekarang juga harus tahu sih. Ini juga harus jadi bahan pemikiran bagaimana menghentikan geng motor sebenarnya. Apa yang mereka lakukan itu adalah menurut mereka keren. Keren. Menurut mereka keren. Kerennya di mana? Itu keren bro. Zaman itu. Zaman itu. Dan zaman itu gua nggak. Dan saya pun merasa waktu itu keren. Keren itu dalam arti begini, mendapat pengakuan dari teman-teman Di circle-nya. Di circle-nya. Oke. Itu sesuatu diakui sebagai satu kekerenan. Keren. Itu keren. Parameter keren anak muda zaman itu Kalau untuk berbeda-beda. motor kurang lebih sama lah. Kalau untuk motor kurang lebih begitulah. Modif motornya kan ya, terus kecepatan tinggi, mungkin begitulah kurang lebih. Nah ini yang harus dipahami oleh yang ingin katakanlah memberantas geng motor ya, yang
mempunyai Terus kalau merasa keren, kenapa Anda keluar dan tidak bertahan sampai sekarang? akhirnya sudah tidak keren lagi. Saya menyadari itu sudah tidak keren lagi. Ternyata Bukan, ada kekerenan yang lain yang cocok untuk saya. Waktu itu begitu. Nah mungkin juga yang sekarang itu begitu. Banyak orang itu keren untuk circle mereka. Oke. Karena tingkat kekerenan tiap orang akan lain. Ngeri ya. Menurut saya sekarang keren itu ketika bukan itu lagi, bukan kebut-kebutan lagi, bukan nongkrong terus minum dulu, bukan itu lagi. Kerennya sudah yang lain lagi. Punya sekarang kerennya ya bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, itu keren. Nah, cuman dulu karena saya circle-nya terbatas di sana, jadi kekerenannya ya sesuai standar mereka. Geng motor yang sekarang pun saya yakin begitu. Menurut mereka membacok itu keren, menurut mereka ya, di standar mereka, jadi mereka akan melakukan itu. Dan ini jangan dilakukan oleh ini makanya hal ini yang harus diketahui oleh pemangku kebijakan bahwa kita harus membuat sesuatu standar keren baru untuk mereka. Itu kayak contoh mindset di mana di saat misalkan saat itu mungkin kerennya nggak pakai helm. Padahal kalau kita ngerubah mindsetnya harusnya ya keren itu pakai helm. Dan makanya cari helm yang SRI yang keren gitu yang bisa ngejaga. Nah sampai sekarang saya masih mayoritas menggunakan motor. Ya, kecuali kalau lagi sama keluarga mobil. Katanya tadi bilang sempat ikut game motor dan pernah ikut klub motor. Klub motor juga pernah. Sekarang udah ikut. Motor di Sukabumi dulu. Oh, sekarang udah nggak aktif lah saya. Saya lebih banyak sibuk sekarang di sini. Ngapain? Ngurus ini. Oh, oke. Tapi masih menggunakan motor. Saya lebih suka menggunakan motor. Untuk di Sukabumi? Untuk dimanapun. Oh, untuk dimanapun? Untuk dimanapun, termasuk untuk luar kota sebenarnya. Oke. Kecuali bawa keluarga ya. Gitu, kalau bawa keluarga. Kan bawa istri enak juga, kayak pacaran gitu, peluk-pelukan. Anak saya 3 Pak. Oh. Anak saya 3. Nggak mungkin saya 3 benceng semua. Biasanya kan bisa boti. Katanya keren juga kan? Enggak. Ya untuk beberapa orang itu. Itu saya enggak. Langsung udah enggak ya? Sekarang sudah berpikir enggak ya? Karena kalau menurut saya keselamatan anak akan lebih penting, keselamatan keluarga akan lebih penting. Makanya parameter kerennya berbeda. Itu yang keren. Kalau sekarang. Untuk saya sekarang yang keren itu menjaga keselamatan keluarga saya itu keren. Mantap. Kalau dulu memang beda. Oke. Nah, jadi yang harus dipahami adalah ada standar tingkat kekerenan di masing-masing komunitas. Itu jadi kita juga dan buat lu semua nih yang masih di klub juga bisa mengedukasi teman-teman. Mungkin ada yang ikut geng motor, lu tanya kekerenannya sampai mana. Nah ini termasuk berbeda ini yang dulunya sempat masuk kuliah ternyata sekarang udah gak keren lagi kan gitu-gituan. Ya, dan kalau memang flashback ngapain ya dulu begitu ya? Kadang malu sendiri. Tapi pakai motor sendiri atau pakai motor orang lain? Motor sendiri. Suka juga pakai motor orang lain ada juga. Maksa gitu. Minjem maksa kalau nggak dipinjemin marah-marah. Oh enggak juga. Jangan ditiru itu juga. Terus dulu pakai motor apa? Kalau dulu waktu pas di geng motor 2 tak dulu. 2 tak. Kalau ya pas di klub? Pas di klub masih sport. Oh, pakai motor sport. Terus kalau sekarang ke Matic. Oh ini mungkin sekarang Matic lebih. Ini dulu yang motor sport mungkin di film si Boy itu pemuda kira. Pakai motor sport kamu paling keren-keren. Itu modif sebenarnya. Biasa pakai Ferrari ya. Padahal di Polsek. Enggak juga ya. Padahal saya kecil. Di modif. Dulu pas di klub motor itu kerennya. Saat motor kita bisa dimodif sedemikian rupa, kerennya di sana. Padahal sekarang itu parameter keren itu adalah pakai motor yang original. Itu untuk Anda. Teman-teman saya ada juga yang memang sukanya harus di modif, nggak mau standaran. Oh, gitu. Standaran nggak mau. Jadi saya masih punya teman-teman yang memang hobinya di chopper, di bobber. Tapi kan ada juga motor-motor yang mungkin originalnya emang bobber dan chopper. Tapi mungkin karena mohon maaf ya mungkin daya belinya juga emang masih tinggi ya. Jadi mereka juga memodif bagaimana caranya bersuara. Tapi juga ada juga yang alirannya memang originalitas. Motor-motor tua dibangun lagi seorisinil mungkin. Teman-teman saya di Binter pun masih. Iya. Oke, berarti Bro Wega ini dari dulu sedikit banyaknya mengerti tentang
kendaraan roda 2 ya. Kalau bicara mesin sih sudah saya nggak justru. Oke. Bicara mesin nggak terlalu mendalami kalau soal mesin. Oke. Kalau soal mesin nggak ngerti, tapi tata cara berkendaraan roda 2 berkelompok tahu juga. Oh tahu dong. Jadi tahu. itu kan ada pakaian segala macamnya, ada aturannya. Ada pembagian tugas, Ya. ada overrider, Ya. ada sweeper. Dan itu emang di klub juga diajarin. Itu harus wajib. Ya. Dan itu jadi Safety riding-nya. penataran apa ya? Diklat itu Seminar atau apa? itu diajarin dulu. Sudah ikut itu baru boleh ikut touring. Oh, iya. Kalau Udah belum standar. itu nggak boleh. Safety riding-nya ya. Safety riding. Betul, nomor nomor satu. satu. Termasuk nanti soal menjaga kecepatan itu nggak boleh. Kenceng-kencengan itu nggak boleh. Pernah ikut sertifikasinya? Kalau sertifikasi belum. Oh, enggak. Kalau sertifikasi geng motor, Ada sertifikasinya. saya ada Saya tahu. sertifikasinya. Bukan itu yang safety riding. Safety riding itu sebetulnya ada sertifikasinya. Oh. Jadi itu biasanya diadakan sama Ikatan Motor Indonesia dan IMI itu mengadakan sertifikasi untuk standarisasi berkendaraan roda 2 berkelompok. Jadi kalau misalnya kita berkendaraan sendiri-sendiri sih itu udah tahu cara menyelamatkan diri sendiri mungkin ya. Tapi kalau misalnya kita berkelompok untuk bisa mengamankan kita dan kelompok kita agar tidak egois di jalan dan bisa nyampe barengan sampai tujuan. Kadang-kadang kan gini, lu sama gue motoran nih, berdua aja, jangan banyak kan, berdua. Tiba-tiba di jalan kita mau merencanakan ke suatu tempat. Contoh misalnya dari sini ke Ciletuh. Tiba-tiba belum nyampe Ciletuh, motor gue mogok, pasti bete. Ada trouble. Iya, pasti kalau lu ini, kenapa nggak dicek dulu sih? Lah, itu kan perjalanan jauh. Nah, itu kan biasanya kalau motornya itu nggak terawat, motornya juga nggak diperhatikan segala macamnya, perawatan segala macamnya itu di saat kita berkendara itu harusnya dipersiapkan. Jadi salah satu syarat untuk safety riding itu adalah kendaraannya sehat, selain orangnya juga seperti itu. Dan salah satu cara untuk merawat kendaraan kita agar tetap sehat itu, nah, cara memilih oli. Itu salah Salah satunya. Karena kalau saya kan pengguna hariannya, itu Pengguna. saya mobilitas saya cukup tinggi ya dipakai motor. Jadi memang perawatan pertama ya, perawatan berkala dan pemilihan oli itu penting. Betul. Servis berkala kan itu biasa ya, kayak mungkin bisa dicek tuh dari rem dan segala macam akan pas. Dan oli itu dicek itu per berapa ribu kan sudah ada itu, atau per berapa? Biasanya 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau saya ke kilometer sih, Kilometer. karena belum nyampe bulannya belum nyampe, kilometernya udah nyampe. Oh, gitu ya. Sering berarti sering bolak-balik. Sering. Atau Karena dipakai memang- treadmill motornya? Oh, enggak. Atau cuma di rumahnya dipanasin. Panasin. Nah, makanya ini ada satu oli yang keluaran dari produk dari dalam negeri, ada Endoromatic V. Udah pernah nyoba belum? Kebetulan sudah Udah pernah nyoba? Akhir-akhir ini saya selalu pakai. Oh, pakai ini juga. Pakai ini. Nah, jadi begini, awalnya sih dulu kan ada oli-oli yang sudah cukup terkenal ya. Ya. Terus kemudian harganya juga agak Bersaing. lah gitu ya. Tapi ternyata setelah saya ngobrol dengan satu orang teman saya Ya. pemilik bengkel Ya. murah itu belum tentu ekonomis loh. That's right. Betul. Karena buat apa murah? Ternyata harus lebih cepat ganti oli. Yang kedua, Bensin bikin juga. mesin juga kotor, mesin kotor, perawat. Justru nanti biayanya lebih tinggi. Bensin boros. Nah, justru jadi nggak ekonomis. Jadi nggak ekonomis. Mungkin secara nilai pas beli ya murah, tapi nggak ekonomis. Betul. Kalau saya kan hitung-hitungan ya, Ya. saya Sebagai bisnis gitu ya. bisnismen ya. Oke. Oh gitu juga. Ternyata secara nilai ekonominya ada memang beberapa yang beberapa oli yang terlihat murah sebenarnya enggak juga. Betul. Itu justru ke biaya secara total perawatan motor kita jadi lebih boros. Berarti Bro Ega udah nyobain si Endoromatic V ini dan tahu manfaat dan kegunaannya, ada perubahan yang Ini signifikan. saya justru kagetnya itu pas pertama kali ganti itu langsung terasa banget. Langsung terasa banget. Terasa banget. Iya. Karena kan keseharian saya mengemudi motor.
emang dari dulu juga tahu lah kayak motor kayak gimana mungkin gitu Iya, ya. kan memang tiap motor memang jenis-jenis motor pun punya oli masing-masing kan. Ya. Tapi dari sekian banyak jenis oli yang bisa kita pakai, katakanlah di motor Matic kita mana nih yang paling oke, kita harus tahu. Iya. Berarti kalau udah pernah nyoba, udah paling jauh mana? Kalau saya memang kebanyakan masih dalam kota. Dalam kota, tapi memang pemakaian saya agak tinggi. Oke. Gitu. Nah, saya butuh oli yang memang cocok untuk keseharian saya yang banyak kena macet. Gitu yang karena banyak kena macet itu bisa jadi ke Nganterin istri belanja, nganterin pacar belanja, nganterin istri dan pacar belanja mungkin seperti itu. Itu Anda. Mau banyak sekali Anda ya. Jadi bisa bersamaan gitu. Jadi motornya Dua, Pak. Oh, motornya dua. Jadi takutnya cepet panas hatinya. Enggak ya. Sekarang di kota kita pun sudah mulai macet-macetan Oke, ya. iya betul. Nah, itulah salah satunya kenapa saya lebih suka pakai motor. Itu salah satunya bisa lebih cepat keluar dari kemacetan. Lagian kalau hujan-hujan pun masih bisa berteduh di tempat Kalau saya sih nggak takut masih strong ya. Oh. Apa? Oke, kalau gitu aman banget. Itu salah satunya itu. Walaupun ya memang ada plus minusnya sih pakai motor dan pakai mobil ya. Salah satunya ya di kita itu masih belum terbentuk attitude bikers yang benar. That's the point betul sih. Ya. Jadi itu Tidak hanya bikers sih, pengguna jalan secara umum. semua lah ya secara umum. Yang tadi kita itu, saya pernah ada 2 kali kejadian sebenarnya. Yang pertama abu rokok. Itu pernah kejadian juga ya? Pernah kejadian. Karena ketika pakai motor tidak selamanya si kaca helm itu kita tutup. Iya. Kadang-kala kita pengen buka. Bukan kemarin tuh gua kejadian gua sih. Padahal gua pakai yang Hafiz tapi ada kaca cuman karena kondisinya sudah lewat malam, kadang-kadang lampu tuh menyinari kalau kena kaca ini tuh kan silau, jadi gua buka dikit kan. Itu kejadian sama kejadian gitu. Itu kena abu rokok. Abu rokok. Yang pertama Sama saya- apinya tapi sama mulutnya juga kadang-kadang kena. Mulutnya copot. Mulutnya copot. Waduh, mulut siapa nih? Cabut gitu. Jadi sempat gua ngelusik dan ironisnya dia bawa anak dan istri dibonceng sama dia. Oke. Dan gua nggak tahu itu anak istri dia atau bukan gitu. Mungkin tetangga. Mungkin anak istri Anda mungkin kemarin bawa diajak sama dia sama gojek maksudnya Anak gojek. lagi sakit. Oh, anak sakit. Nggak boleh kemana-mana. Terus yang kedua apa kemarin kejadian selain itu? Yang kedua itu sorry ya, ludah. Tapi yang kedua untungnya saya pakai ditutup Tapi itu langsung kayak alien nggak ludahnya? Langsung kayak apa? enggak sih. Tapi kan saya kagetnya, kaget ceret gitu. Oh, gitu. Dan pas di kaca helm Itu gitu, oh cuy gitu. Untung banget gitu. Tapi pernah loh, gua ada kayak gini, tapi nggak pakai cuy diam gitu. Gua nungguin cuynya di mana? Cuynya di saya. Oh, jangan di situ ya. Biasanya kan gitu, cuy. Ini nggak pasti, gua nungguin loh. Iya. Kan kita nungguin, cuynya di mana? Kemana nih cuy? Nah Itu mungkin pas saya itu karena nggak ada aba-aba haknya itu, cukupnya saya sempat ngelak. Itu bener kejadian. Kena langsung. Kacau ya. Saya minggir pas juga, sih. Itu ya gitu sih. Itu biasanya langsung harus dibuang helmnya. Itu ya. Pas dibuka helmnya biasanya langsung sama kepalanya pakai cabut. Karena itu nempel. Ini kadang memang di kita belum paham. Betul. Soalnya. Ya. Ya. Kadang-kadang memang attitude pengguna jalan itu masih harus banyak dibenahi lah. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Bro Igel untuk pengalamannya, untuk sharingnya, dan semoga terus menggunakan Enduro Matic V. Pasti. Dan pastinya Enduro Matic V nyaman tanpa batas. Oke, mungkin dari gue cukup sekian. Gue agak kepo dan Saya Wega Gunawan. dan terima kasih. Enduro Matic V nyaman tanpa batas. YCI gas.